Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi interaksi manusia dengan lingkungan pada muatan pelajaran IPS kelas 5, tema 3, subtema 1. Dalam pemenuhan kebutuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ada dua macam interaksi manusia, yaitu yang pertama interaksi sosial dan yang kedua interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, karena individu tidak dapat hidup tanpa individu lain. Berikut ini adalah contoh interaksi sosial. Yang pertama adalah interaksi antar individu, yaitu interaksi satu orang dengan orang lainnya. Contohnya adalah interaksi kita dengan teman kita. Kemudian ada interaksi antar individu dan kelompok, yaitu interaksi satu orang dengan suatu kelompok. Contohnya adalah interaksi seorang guru bersama murid-muridnya. Yang ketiga yaitu contoh interaksi antar kelompok, yaitu interaksi satu kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya pada pertandingan voli, yaitu ada interaksi antar dua tim. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama yaitu adanya hubungan antara orang-orang yang berinteraksi sosial, seperti contohnya tadi yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Yang kedua yaitu adanya komunikasi dua arah atau timbal balik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu ketika bertatap muka, sedangkan secara tidak langsung ketika dihubungkan seperti dengan telepon. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bersama, contohnya pada musyawarah dan kerjasama. Setelah interaksi sosial, kita akan belajar tentang interaksi dengan lingkungan hidup, yaitu interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, dan lain-lain. Manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi ini adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara manusia dengan lingkungan. Contohnya, cuaca atau kondisi lingkungan dapat memengaruhi aktivitas manusia. Begitu juga aktivitas manusia dapat memengaruhi kondisi lingkungannya. Berikut ini adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam. Yang pertama yaitu lingkungan alam yang memengaruhi aktivitas manusia. Dapat dilihat dari adanya keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Yang kedua yaitu aktivitas manusia yang memengaruhi lingkungan alam. Dapat dilihat dari adanya pemanfaatan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Macam-macam interaksi antara manusia dan lingkungan alam ada dua, yaitu yang pertama manusia menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya yaitu manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Juga manusia menyesuaikan cuaca saat kapal nelayan mau berlayar. Yang kedua yaitu manusia mendominasi alam, contohnya pada eksploitasi sumber daya alam, kemudian pengembangan teknologi hujan buatan, pembukaan lahan di hutan untuk pembuatan lahan perkebunan, dan pengubahan lahan pertanian menjadi pemukiman. Kegiatan manusia yang mendominasi alam dapat berdampak baik juga berdampak buruk bagi lingkungan. Oleh karena itu, manusia perlu memperhatikan lingkungan dalam melakukan aktivitasnya. Sekian penjelasan dari Bu Guru Berbagi. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif dengan like, comment, share, and subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.